saat ini kita akan mulaikan mengawali segala aktivitas kita dalam ibadah Jumat Agung di saat ini. Kita awali dalam doa. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah, karena kasih dan sayang-Mu yang terus nyata bagi kami semua. Di tengah-tengah keberadaan, situasi, ruang, dan waktu yang kami alami di saat ini, tetapi Engkau yang tetap terus ada di tengah-tengah kehidupan kami semua. Engkau yang tetap terus ada menuntun memelihara kehidupan kami. Terlebih Engkau yang tetap terus ada menghantarkan kehidupan kami semua sebagai umat-Mu, sebagai orang yang percaya, di mana kami juga yang tetap terus ada di hadapan-Mu dalam penyembahan dan memuji nama-Mu. Untuk itu di saat ini juga, ketika kami yang sudah melewati perayaan penghayatan Minggu Sengsara, dan di saat ini kami dalam keberadaan di tengah-tengah persekutuan jemaat yang ada, kami mau beribadah dalam ibadah merayakan Jumat Agung, menghayati akan penderitaan dan kematian yang sudah Engkau nyatakan untuk menebus dosa kami. Di dalamnya ada perjamuan kudus. Untuk itu ya Tuhan Allah, diberkatilah kami semua dalam segala tanggung jawab pelayanan yang ada. Terlebih juga di tengah-tengah kehidupan Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode yang akan memimpin secara serentak ibadah Jumat Agung. Begitu juga dengan kami semua di saat ini, baik Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Hana Mawuntupua SPD MTH, juga kami semua yang ada di saat ini dalam ibadah Jumat Agung. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan tetap terus nyata bagi kami semua. Begitu juga kami mau berdoa bagi jemaat. Kiranya Engkau jugalah yang tetap terus ada di tengah-tengah kehidupan kami dalam semangat iman di tengah-tengah perayaan Jumat Agung ini. Walaupun mereka hanya boleh beribadah di rumah masing-masing, tetapi Tuhan yang tetap terus mengarahkan kehidupan dalam keyakinan iman bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang sudah rela mengorbankan diri untuk menebus kami semua. Untuk itu juga dalam keyakinan di tengah-tengah keberadaan, dalam situasi, ruang, dan waktu yang kami hadapi di saat ini, kami yakin dan percaya juga Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menuntun memelihara kehidupan kami semua, di mana kami dapat menikmati segala yang terbaik, menikmati sukacita damai sejahtera. Terlebih Tuhan yang tetap terus memproses kehidupan kami, untuk kami yang tetap terus benar-benar ada di hadapan-Mu, benar-benar selalu terus dilayakan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Untuk itu ya Tuhan Allah, ibadah Jumat Agung di saat ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mati menebus dosa kami, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pertama-tama tentu kita sebagai umat percaya kepada Tuhan, kita tentu menaikkan pujian syukur hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena kasih tuntunan penyertaannya di tengah-tengah kehidupan kita semua, sehingga pada saat ini kita boleh lagi dilahirkan ya, untuk bersama-sama dalam ibadah hari Jumat Agung kematian Tuhan Yesus Kristus. Setelah 6 minggu lamanya kita dalam penghayatan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, maka pada saat ini atas kasih dan perkenan Tuhan kita boleh bersama-sama pada saat ini untuk beribadah kepada Tuhan dalam rangka hari Jumat Agung.
Dan untuk diketahui bahwa ibadah Jumat Agung pada saat ini dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode dan serentak dilaksanakan pada saat ini. Karena itu disampaikan bahwa ibadah Jumat Agung ini juga dirangkaikan dengan ibadah perjamuan kudus, dan ibadah dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Karena itu kepada jemaat demi baik-baik benar untuk kita bersama-sama mengambil bagian dalam rangka kita mau menghayati dan makna kematian Tuhan Yesus di kayu salib dengan kita bersama-sama beribadah hari Jumat Agung dan juga perjamuan kudus. Karena itu disampaikan juga kepada jemaat sekalian, selamat kita melaksanakan ibadah hari Jumat Agung Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita beribadah di hari Jumat Agung ini. Di dalamnya ada perayaan perjamuan kudus. Marilah kita hayati salib Yesus melalui peristiwa kematiannya di kayu salib dalam perayaan ibadah hari Jumat Agung dan perjamuan kudus ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kami orang-orang berdosa. Dijol juta tergantung Tuhan Yesus. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing ini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita memuji Tuhan di salib-Mu ku sujud. Di salib-Mu ku sujud, miskinmu
Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, dalam iman kami meyakini bahwa Engkau sangat mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Engkau menganugerahkan bagi kami, bahkan dunia ini, Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, yang telah menderita, bahkan sampai mati di kayu salib, supaya melalui kematiannya di kayu salib, dunia ini boleh menerima penebusan dan pengampunan yang utuh. Biarlah kiranya hari ini di Jumat Agung dan perayaan perjamuan kudus, Engkau dengan kasih setiamu yang tidak terbatas menilik kami, memulihkan kami, sehingga kami boleh diampuni, ditebus dari dosa-dosa kami. Kami percaya penebusan, pengampunan, pembaharuan dan pemulihan yang Engkau telah kerjakan untuk manusia dan dunia ini, sungguh Engkau karuniakan bagi kami saat ini, supaya kami sungguh-sungguh hanya hidup mengandalkan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dalam iman terus-menerus dimampukan oleh Tuhan untuk hidup saling mengampuni, saling melayani, dan mengasatu dengan yang lain, supaya hidup kami ini menjadi hidup yang berharga, hidup yang berfaedah, hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan dan membawa damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Ini kami yang bermohon ya Tuhan, ampunilah kami senantiasa, baharuilah kami senantiasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Suaramu kudengar memanggil diriku. Mari nyanyi bersama-sama. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan berita anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah Kolose pasal 1 ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari memuji Tuhan, hidup yang penuh berbeban dan terasa berat. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepada aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mari memuji Tuhan, banyak orang suka diampuni.
Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh percaya Engkau telah menganugerahkan bagi kami gerejamu untuk hari ini beribadah, menikmati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kami sungguh meyakini Engkau melalui firman-Mu yang saat ini kami akan baca dan renungkan bersama-sama dari dalam Alkitab, akan memperlengkapi kami, membentuk kami, memampukan kami untuk merefleksikan, untuk mengerjakan penderitaan dan kematian-Mu di kayu salib melalui kehidupan dan pelayanan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu, dan semua yang akan mendengarkan firman Tuhan ini kiranya terus-menerus dikuasai, terus-menerus diurapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya membuka hati ini, mengarahkan hidup ini secara utuh pada pemberitaan firman-Mu, supaya firman-Mu mengubah kami, membaharui kami, memampukan kami untuk senantiasa hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya akan baca untuk Jumat Agung ini dan perayaan perjamuan kudus dari Injil Matius pasal 27 akan dibaca ayat 45 hingga 56. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya di hari Jumat Agung ini, di dalamnya ada perayaan perjamuan kudus, menyampaikan salam
kepada seluruh warga gereja masih binasa, bahkan masyarakat pada umumnya. Perayaan Jumat Agung di tahun 2020 ini memiliki konteks situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan tahun yang baru kita lewati, 2019. Sekarang ini secara menyeluruh, secara global, kita sementara berada dalam konteks di mana COVID-19 ini menjadi ancaman yang besar bagi dunia ini. Saya percaya dalam perayaan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur di Jumat Agung ini, kita semua dimampukan untuk berefleksi. Kita semua dimampukan untuk dalam kesetiaan iman, mampu untuk hidup dalam satu suasana yang ada keyakinan yang utuh bahwa Yesus yang mati di kayu salib telah membawa penebusan dan pengampunan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Sesungguhnya bicara tentang kematian sifatnya sangat universal. Tetapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, itu tidak bisa dipisahkan dengan proses penebusan dan pengampunan untuk manusia dan dunia ini. Dan penebusan pengampunan yang telah kita alami melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib sungguh-sungguh telah memperlengkapi kita, memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam kesucian dan hidup dalam kekudusan. Secara universal kita bicara tentang kematian ini, ketika seseorang meninggal dunia maka selesailah pekerjaannya, usahanya. Tapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, justru yang kita alami ialah melalui kematiannya, ini adalah satu pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus. Suatu pekerjaan yang di dalamnya ada forgiveness dan redemption. Ada pengampunan dan penebusan yang utuh. Artinya ada pembebasan, ada pelepasan, ada penyelamatan dari dosa-dosa. Tapi sangat penting bagi kita di Jumat Agung ini, dalam rangkaian kita merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur secara bersama-sama, kita mendengar bahwa kematian Yesus adalah menebus dosa. Kematian Yesus adalah proses penebusan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Tapi yang perlu kita hayati pada perayaan Jumat Agung ini adalah how to practice the forgiveness, how to practice the redemption. Bagaimana kita tidak hanya memahami tentang pengampunan, bagaimana kita tidak hanya memahami tentang penebusan, tetapi bagaimana kita mempraktekkan penebusan dan pengampunan itu secara utuh bagi kehidupan bersama. Di sanalah the values, nilai daripada forgiveness, nilai daripada pengampunan yang utuh. Tidak hanya understanding kita, pemahaman kita, tidak hanya merumuskan satu teologi, satu doktrin tentang penebusan dan pengampunan melalui kematian Yesus, tapi justru lebih daripada itu ialah how we practice. How can we practice? Bagaimana kita mempraktekkan penebusan dan pengampunan itu supaya betul-betul akan membawa perubahan-perubahan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar dalam human attitude,
human behavior, perilaku, tindakan daripada manusia. Saudara-saudara, sesungguhnya kematian Yesus adalah suatu wujud nyata daripada unconditional love, suatu kasih yang tidak terbatas yang dinyatakan oleh Allah bagi manusia dan dunia ini melalui Yesus Kristus. Unconditional love ini yang kita terima melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dapat kita lihat dalam pembacaan yang kita telah baca dalam Matius 27 ayat 45 sampai 56 ini. Terutama bagaimana penghayatan dari para prajurit dan pasukan yang ada pada masa itu. Kita boleh lihat dalam ayatnya yang ke-54, yaitu suatu faith recognition, pengakuan iman yang sangat nyata, yaitu sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan kita dalam perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini, kita diajak sekalian untuk berefleksi, untuk menghayati tentang Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dan salah satu refleksi yang kita akan kerjakan pada perayaan Jumat Agung ini adalah table fellowship, perjamuan kudus, Holy Communion. Dalam perjamuan kudus kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama. Yang memiliki dimensi kekeluargaan, yang memiliki dimensi persaudaraan, persahabatan, yang mampu saling mengampuni, yang mampu saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun dalam perayaan perjamuan kudus kali ini kita akan rayakan di rumah masing-masing, bukan di rumah gereja. Dan ini merupakan tantangan bagi kita juga. Mengapa? Karena sudah sekian lama, tidak hanya berpuluh-puluh tahun, tapi beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun, senantiasa melaksanakan perjamuan kudus di rumah gereja. Tapi tahun ini kita merayakan di rumah-rumah. Ada banyak isu, ada banyak pertanyaan. Apakah pertanyaannya bersifat social questions, theological question, pertanyaan bersifat sosial, pertanyaan sosial, atau pertanyaan bersifat teologis? Dan ini harus dijawab oleh gereja. Dan firman Tuhan yang saya sudah bacakan pada hari ini adalah jawaban bahwa pewujud nyataan unconditional love, Allah mengasihi dunia ini dengan tidak terbatas. Maka perayaan di rumah, makan roti dan minum anggur di rumah, tidak akan mereduksi, tidak akan mensimplifikan, tidak akan menyederhanakan, tidak akan mengurangi nilai daripada table fellowship, perjamuan kudus bersama. Kita melaksanakan perjamuan kudus di rumah tidak akan memiskinkan persaudaraan kita, tidak akan memiskinkan persahabatan kita, tidak akan memiskinkan kekeluargaan kita. Saya percaya bahwa
sebagai warga gereja Masih Injil Minahasa, melalui pelayanan para penatua, samas, guru agama dan pendeta, baik di kolom maupun di jemaat dan di kategorial Bipra, saya sangat meyakini pendekatan pelayanan pengembalaan, katekisasi, pemuritan telah memperlengkapi warga gereja sehingga dapat melaksanakan perjamuan kudus di rumah dengan hati yang ada ketulusan dan keikhlasan. Yang paling penting saya mau katakan ialah bagaimana kita menerima penebusan dan pengampunan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Kita akan mampu merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur ini melalui memiliki niat, memiliki hati, memiliki ketulusan dan keikhlasan untuk mengampuni, untuk melayani dan mengasihi orang lain. Supaya ketika kita makan roti, kita minum anggur, memiliki satu kualitas iman yang betul-betul dapat membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Biar kiranya kita dalam kesadaran iman, kita sungguh-sungguh mengungkapkan dari hati yang paling dalam, dari suatu keyakinan iman yang paling dalam, bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib di Golgota, Ia sungguh adalah anak Allah yang telah membawa penebusan dan pengampunan yang utuh, yang telah memampukan kita untuk hidup hanya mengasihi Tuhan, untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan, dan hidup menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Saya percaya bahwa tantangan kita ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini, di dalam rumah kita, di tetangga kita, di masyarakat kita, kita menyaksikan berbagai rintihan hati yang sangat dalam, penderitaan yang sangat dalam. Ada begitu banyak saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada begitu banyak saudara kita, sahabat kita yang dirumahkan tanpa gaji. Ini satu suasana yang saya katakan rintihan hati yang sangat dalam. Saya yakin melalui makan roti dan minum anggur, melalui pengakuan iman yang nyata bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah sungguh anak Allah, akan mampu memulihkan kita. Melalui meningkatkan kualitas pelayanan diakonal di Jumat Agung ini, kita mau berkorban melihat orang lain. Ini dimensi diakonal yang kuat membantu yang lemah, yang lemah menguatkan yang kuat. Saya mengajak sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, sebagai ketua badan pekerja majelis sinode Gereja Masih Injil Minahasa, supaya para penatua, samas, guru agama dan pendeta di jemaat-jemaat di wilayah pelayanan Gereja Masih Injil Minahasa sungguh-sungguh mau melakukan tugas panggilan gereja. Di dalamnya adalah upaya diakonia, mampu melihat, menolong, bahkan mengorbankan diri kita, sehingga kita boleh melihat saudara-saudara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang dirumahkan tanpa gaji, nilai produksi yang menurun, dan produksi yang sungguh-sungguh tidak dapat menjawab kebutuhan pasar yang ada saat ini. Karena itu
saya mengajak warga gereja Masjid Minasa, bahkan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara ini, marilah bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bersama dengan pemerintah, bersama dengan TNI Polri, kita melakukan upaya diakonal, tidak hanya memberi beras, memberi gula, kopi, memberi uang, tapi juga bagaimana kita mau berkorban, mau melaksanakan physical distancing, mau melaksanakan jaga jarak. Dan ini memang sangat sulit bagi kita yang memiliki nilai dan budaya. Kalau ketemu jabat tangan, kalau ketemu kita selalu berpelukan dan melakukan cium kudus. Ini tantangan. Kita pergi bekerja, kita jaga jarak. Tapi kalau kita disiplin, kalau kita mau berkorban, melaksanakan physical distancing secara konsisten, maka ini adalah juga upaya diakonal kita, refleksi iman kita ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perayaan perjamuan kudus. Dan ini akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, supaya harapan kita semua di waktu yang akan datang, kita boleh bersama di rumah gereja dalam satu meja perjamuan kudus. Kita duduk saling mengampuni, kita duduk saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain, sambil makan roti dan minum anggur, dengan meningkatkan kualitas persaudaraan, kekeluargaan, dan kerukunan. Dengan demikian maka saya meyakini penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib betul-betul kita refleksikan, betul-betul kita menerima pengampunan penebusan dan kita mempraktekkannya. Dan di sanalah nilai kehadiran kita sebagai orang-orang yang menaruh percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus ini. Kita betul-betul membawa pengharapan, membawa penghiburan dan kepastian. Sambil kita rajin baca Alkitab, sambil kita setia berdoa dan giat bekerja dari rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus menolong kita semua. Selamat menikmati dan merayakan Jumat Agung dan perjamuan kudus di tahun 2020 ini, sambil meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengikuti penetapan perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini. Sambil kita membaca dan menghayati bersama-sama firman Tuhan dari pertama Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus, kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah
sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih sayang dan pemeliharaan-Mu yang Engkau telah anugerahkan bagi kami. Engkau telah menuntun kami dari minggu sengsara yang pertama sampai pada perayaan Jumat Agung dan perjamuan kudus hari ini. Kami sungguh meyakini firman-Mu yang telah kami dengar menjadi landasan yang kokoh bagi kami untuk berefleksi tentang kematian anak-Mu yang tunggal Yesus kayu salib, yang kami yakini dalam iman telah menebus dan mengampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, lindungilah kami ya Tuhan, selamatkanlah kami ya Tuhan, supaya perayaan Jumat Agung dan perjamuan kudus ini sungguh-sungguh memperlengkapi kami, memampukan kami dalam iman untuk hidup mengasihi Tuhan dan sesama kami. Supaya ketika kami makan roti dan minum anggur, hati kami tidak melekat pada roti dan anggur, tapi hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Supaya melalui makan roti dan minum anggur, kami mempraktekkan pengampunan dan penebusan bagi sesama kami. Supaya makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, sungguh-sungguh kami menikmati suasana yang ada kekeluargaan, ada kerukunan dan persaudaraan. Kami sungguh-sungguh menikmati suasana penebusan dan pengampunan yang utuh dari Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami merayakan perjamuan kudus di Jumat Agung ini di rumah kami masing-masing. Tiliklah kami Tuhan, urapilah kami Tuhan, berkenanlah kepada kami dalam perayaan perjamuan kudus di rumah kami masing-masing, supaya kami dalam perayaan perjamuan kudus sungguh mengasihi istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, tetangga kami, jemaat dan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat dunia ini yang sementara menghadapi tantangan yang berat, COVID-19 ini. Tuhan, jagalah kami, lindungilah kami senantiasa. Mampukanlah kiranya para dokter, perawat, mampukanlah pemerintah, mampukanlah kami sebagai gereja untuk bersama-sama berpartisipasi secara aktif untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kuatkanlah kiranya yang terinfeksi dengan COVID-19 ini. Hiburkanlah kiranya keluarga yang menghadapi penderitaan sakit ini. Dan bagi mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan, kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa untuk gereja Masih Injil Minahasa Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja di dunia ini Tuhan. Berkatilah kiranya. Kami berdoa untuk pelayanan lintas budaya dan lintas agama. Berkatilah kiranya. Bangsa negara kami ini Tuhan berkati. Pemerintah kami Engkau berkati. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Pak Wakil Presiden Republik Indonesia. Tuhan, lindungilah mereka. Sehat-sehatkanlah mereka Tuhan. Selamatkanlah mereka. Demikian juga dengan pemimpin kami Sulawesi Utara ini, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Olido Kambe dan Bapak Penatua Stephen Kando, dan semua wali kota dan wakil wali kota, semua bupati dan wakil bupati yang ada di pelayanan Provinsi Sulawesi Utara ini. Diberkatilah kiranya dengan kesehatan, kekuatan dan hikmat yang melimpah-limpah. Demikian juga dengan kami semua sebagai warga gereja dan masyarakat. Ini kami yang bermohon ya Tuhan. Kami sungguh percaya
Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang dirumahkan tanpa gaji, yang kehilangan pekerjaan. Mereka membutuhkan kasih sayang dan pertolongan dari banyak orang. Pakailah kami Tuhan sebagai gereja Masehi Injil Minahasa menjadi alat-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk menjawab berbagai masalah dan kebutuhan ini. Mari berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti surga, yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Saudara-saudara, marilah kita merayakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing sambil meyakini Tuhan menolong dan memampukan kita. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Saudara-saudara, cawan ucapan syukur ini yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Mari kita mengucap syukur bersama dalam syukur agung ini. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sambil memberi persembahan syukur, kita menyanyi "Setiamu Tuhanku tiada bertara". Marilah kita berdoa. Syukur, pujian, dan hormat dipersembahkan kepadamu ya Bapa di sorga, karena perayaan perjamuan kudus sebagai tanda pemeliharaanmu bagi anak-anakmu dapat dirayakan bersama saat ini. Tuntun, kuatkan, dan hiburkan kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil berdiri, mari memuji Tuhan. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian syukur patut kita persembahkan kepada bangsa Tuhan. Oleh karena ibadah kita pada saat ini, ibadah Jumat Agung sekaligus perjamuan kudus dapat terlaksana dengan baik. Kita percaya semua ini karena kasih dan tuntunan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih banyak kepada Ketua Badan Pekerjaan Majelis Sinode Bening,
Pendeta Bapak Dr. Hei Alina yang sudah memimpin akan persekutuan ibadah Jumat Agung sekaligus dengan perjamuan kudus. Tuhan kiranya terus menuntun, memberkati kehidupan pelayanan dari Bapak Pendeta Dr. Hei Alina. Demikian juga disampaikan terima kasih kepada seluruh pelayan khusus bersama-sama dengan jemaat benih Baiklah Terderak yang sudah mengambil bagian dalam ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati segala tugas pekerjaan bahkan pelayanan kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.